Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Andrew Mario Ernesto Atopa, NIM 8114 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang saya upload di Jurnal Ilmu Hukum Adjudikasi di Universitas Serang Raya berkaitan dengan paradoks hukum pajak sebagai positivisme hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Latar belakang pajak dinilai sangat vital sebagai pilar bagi negara, menjadikan fungsi pajak sebagai sumber utama pembangunan bangsa dan negara. Selain tidak hanya sekedar pemungutan dana secara besar-besaran, namun juga peranan dan fungsi pajak akan sangat terlihat dan dapat dirasakan. Apabila kita melihat secara kemandirian ekonomi sebuah bangsa, terkhusus Indonesia sendiri, yang telah mandiri terkait pembiayaan dan pengeluaran pemerintah yang tertata rapi dan transparan yang berupa cerminan anggaran negara itu sendiri. Pajak harus dapat dilihat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh para wajib pajak, yaitu warga negara. Di mana warga negara sebagai wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya sebab pajak mencerminkan positivisme hukum itu sendiri. Dalam positivisme hukum, mewajibkan seseorang atau beberapa orang untuk mematuhi hukum tersebut. Sifat pajak yang memaksa dan mewajibkan warga negara untuk menyerahkan sejumlah uang atau dana sesuai dengan ketentuan undang-undang sangat mencerminkan dari positivisme hukum tersebut. Akan tetapi penegakan dan sifatnya yang memaksa, penegakan pajak Indonesia masih menemui berbagai kendala dan permasalahan, terutama di tunggakan pajak wajib pajak yang sangat banyak dan tidak hanya dari satu atau dua orang saja, melainkan juga sangat banyak jumlahnya. Namun ini bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan masih ada kekurangan yang dirasakan wajib pajak dan dinilai tidak sebanding dengan pajak yang dibayarkan kepada negara itu sendiri. Dalam metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, dalam metode penelitian, penulis menggunakan metode terarasi sistematis sebagai cara menguji kebenaran, yaitu adalah metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, di mana di dalamnya memiliki beberapa hal penting, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengelolaan bahan hukum, pengelolaan analisis bahan hukum, dan pendekatan perundang-undangan secara langsung dan juga studi kasus. Kemudian, apa itu positivisme hukum? Positivisme hukum merupakan salah satu aliran dan merupakan salah satu bagian filsafat hukum yang cukup tegas dalam menegakkan perbedaan dan pemisah antara hukum dan juga moral itu. Sifatnya pun juga sangat tertutup dengan kelogisan atau pemikiran baru, berakar kepada pembuatan putusan-putusan dan kebijakan-kebijakan yang dapat disandingkan atau dijejerkan selaras dengan aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian pembuktian dengan memajukan argumen rasional berdasar atas menyertakan alat bukti merupakan satu-satunya jalan utama bagi positivisme hukum, ketimbang harus menyelesaikan permasalahan melalui penghukuman secara moral. Kemudian ada pajak. Pajak sebagai bagian dari alat untuk melakukan pemenuhan dari tujuan negara sebagai pilar utama dalam segi perekonomian bangsa. Namun juga ada beberapa perspektif berbeda dari macam pakar ilmu hukum mengenai pajak itu sendiri. Jika berdasar pada undang-undang, terutama fokus pada pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan isi dan bunyi sebagai berikut. Terkait pajak dan pungutan undang-undang, dapat diketahui bahwa pajak adalah suatu pungutan yang bersifat memaksa terkait keperluan negara dan telah diatur dalam undang-undang sedemikian rupa. Mengikuti perkembangan waktu telah terjadi beberapa penyesuaian yang menghasilkan perubahan sistem perpajakan. Perubahan atas ketiga bagian atau yang lebih kenal dengan istilah reformasi perpajakan, yaitu perubahan sistem perpajakan yang cukup signifikan dan komprehensif. Di dalamnya meliputi administrasi perpajakan, perbaikan terkait regulasi perpajakan berjalan, serta peningkatan dan penguatan basis perpajakan itu sendiri. Untuk sistem pemungutan pajaknya telah mengalami pembaharuan menjadi sebagai berikut, ada Official Assessment System, Self-Assessment System, and Withholding Tax. Lalu berkenaan dengan hukum pajak, dapat ditemukan dua jenis hukum pajak yang berbeda. Keduanya juga sama-sama hukum pajak material, keduanya berupa hukum pajak material dan juga hukum pajak formil. Di mana hukum pajak material adalah hukum yang
Di dalam berkaitan dengan norma yang harus dijalankan, menjelaskan perbuatan, keadaan, dan peristiwa hukum yang dapat dikenakan pajak, serta pajak material berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut tentang timbulnya utang pajak, berdasarkan utang pajak, terhapusnya utang pajak, serta berkaitan dengan hubungan hukum antar pemerintah dengan wajib pajak. Lalu berbicara tentang hukum pajak formal atau formil, adalah hukum pajak yang condong berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai cara implementasi dan menjadikan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan yang dapat diwujudkan. Isi dan muatan dari hukum pajak formil ini adalah cara-cara penyelenggaraan berkaitan penetapan suatu utang pajak, pengawasan langsung dan tidak langsung oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Adapun maksud hukum pajak formil di sini adalah bermaksud melindungi dan menjamin fiskus maupun wajib pajak bahwa hukum pajak material dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian, pajak sebagai salah satu sumber pemasukan berupa dana terbesar bagi negara memiliki sistematika pemungutan yang pasti dan telah dilindungi oleh hukum sesuai pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki bunyi sebagai berikut. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan diatur undang-undang. Penekanan sifat pajak yang memaksa dan mengharuskan wajib pajak menunaikan kewajibannya dilakukan agar diharapkan wajib pajak memenuhi kewajibannya dan berpartisipasi sebagai warga negara dalam pembangunan bangsa dan negara itu sendiri. Apabila kita menarik sedikit ke belakang dan melihat secara filosofis, pajak sangat mencerminkan positivisme hukum, di mana segala sesuatu yang tertulis itulah yang dijalankan. Menjadikan ilmu pengetahuan sebagai sumber utama, dan juga pajak sangat menekankan perhitungan yang tepat dan akurat untuk besaran pajak bagi setiap individu atau bagi setiap wajib pajak. Nah, akan tetapi bila kita melihat secara langsung atau melihat dari kacamata positivisme hukum pajak, pajak telah memenuhi unsurnya melalui sebagai hukum. Akan tetapi disadari penolakan akan penghakiman secara moral oleh positivisme hukum juga dianut oleh pajak di Indonesia itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam penegakan untuk pemungutan pajak, hal tersebut merupakan hal yang sangat pasti, memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat dipatahkan. Akan tetapi, masih ada permasalahan, di antaranya adalah paradoks yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat memiliki paradoks di mana pemerintah dianggap hanya menarik pajak tiap tahunnya tanpa memperhatikan infrastruktur, pelayanan publik, dan situasi kondisi wajib pajak apakah dalam keadaan mampu atau tidak untuk melakukan pelunasan tunggakan pajak. Sehingga masyarakat cenderung melakukan pelanggaran hukum terhadap pajak secara umum, baik dengan tidak melakukan pembayaran pajak tepat waktu kepada pihak yang berwenang, melakukan pembayaran dengan jumlah yang tidak sesuai seperti yang ditagihkan kepada wajib pajak, dan banyak lainnya. Ataupun bahkan sampai melakukan pemalsuan dokumen untuk menghilangkan tagihan pajak yang harus dibayarkan. Secara rincinya ada beberapa dokumen, di antaranya adalah tidak mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, penyalahgunaan NPWP atau PKP, tidak mendaftarkan bisnis sebagai pengusaha kedap pajak, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan informasi yang tidak sah ataupun lengkap, penolakan pengujian DJP, pemberian dokumen salah dan tidak menjelaskan keadaan saat ini, tidak melakukan pembayaran pajak atau jumlah pajak yang tepat, melakukan penerbitan atas invoice pajak palsu, mengubah bukti pernyataan atau dokumen perpajakan. Penghindaran yang dilakukan oleh para wajib pajak ini dilakukan karena rendahnya kesadaran atas pajak. Pajak semakin lama semakin dianggap sebagai beban yang hanya tidak ada benefitnya kepada mereka, alih tidak ditimbal balik yang diberikan secara langsung. Juga telah ada rasa tidak percaya atau emosi yang tidak percaya kepada otoritas pajak dan sangat tinggi cenderung dilakukannya, karena kemudian biaya ketaatan pajak yang dinilai terlalu tinggi, hal tersebut direfleksikan dengan besar dan nominal pajak yang harus ditanggung wajib pajak tanpa balasan langsung. Ya, walaupun pajak tidak bisa dilakukan dengan pembalasan secara langsung kepada masyarakat, akan tetapi baik secara langsung atau tidak langsung, masyarakat mengeluhkan hal tersebut tidak dapat dirasakan sama sekali. Kemudian selain itu dalam pemungutan selain itu juga dalam penegakan pemungutan pajak, pemerintah juga memiliki kelemahan, diantaranya penggalian terkait potensi perpajakan yang tidak maksimal serta kurang optimal. Lalu ada juga praktik-praktik pelanggaran pajak oleh oknum wajib pajak tidak segera terdeteksi dengan cepat. Sekali terdeteksi, penanganannya juga belum maksimal. Lalu juga kemudian dipengaruhi oleh instabilitas pelaksanaan perpajakan, di
di mana sistem pelaksanaan pajak selalu berubah-ubah dan tidak konsisten, dikarenakan mengikuti kebijakan pemerintah dan tidak pernah konsisten dalam satu waktu yang sama. Kebijakan pemerintah dan pihak berwenang yang selalu cepat berubah mengakibatkan peraturan tersebut pun belum selesai implementasinya sudah harus diubah kembali. Kemudian kesimpulan dapat saya ambil, pajak sebagai sarana pengumpul atau pendapatan terbesar dari negara Indonesia. Kemudian hukum pajak juga dibagi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formil. Kemudian pelanggaran pajak masih sering terjadi di masyarakat karena dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan, pembinaan kenegaraan. Pembinaan dan bimbingan terkait dalam pajak daerah dan pajak nasional sangat dibutuhkan. Kemudian penegakan hukum atau law enforcement yang masih lemah terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara harus dilakukan. Database yang belum update seperti kebijakan yang dibuat, dan juga database yang masih jauh dari standar internasional perpajakan yang ada. Pemerintah dapat memperluas basis pajak dan juga memperbesar jaringan pajak itu sendiri. Juga dapat dilakukan pengoptimalan kontribusi sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang penerimaan terbesar bagi pajak. Pemerintah harus membersihkan kantor, instansi, dan jabatan dari oknum-oknum yang berpotensi dan sudah melakukan tindakan korupsi kolusi atau nepotisme atau KKN, dan perlu adanya edukasi serta bimbingan terkait perpajakan nasional. Upaya dalam lembaga pemungutan pajak dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik antara seksi, dan juga pemblokiran rekening penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak, peningkatan penggalangan jaringan kerja atau networking, serta berkoordinasi dengan lebih baik kepada para perangkat pemerintah. Jadi sebenarnya masalah pajak ini selalu ada dan juga tidak akan dapat terselesaikan apabila koordinasi yang dilakukan belum tepat. Masalah timbal balik yang diberikan kepada masyarakat itu hanya masalah waktu dan juga dapat menjadi masalah besar bagi pemerintah apabila memang tidak ada penanggulangan secara tepat. Sebagai contoh, anggaran sangat luar biasa besar akan tetapi pembangunan jalan selalu tertunda, perbaikan infrastruktur tidak ada yang benar, material yang digunakan dalam pembangunan gedung baru juga tidak baik, kemudian juga ada kasus di mana sekolah-sekolah rubuh padahal baru direnovasi dan segala macamnya. Ini menjadi perhatian dan juga perlu diadakan revisi kembali, karena apabila wajib pajak ingin membayarkan pajaknya dengan baik, pemerintah juga harus memberikan suatu benefit yang lebih baik juga kepada masyarakat. Karena selain untuk membangun roda perekonomian negara ini, pembangunan bagi masyarakat sendiri juga perlu, agar adanya revolusi mental juga yang terjadi di dalamnya, sehingga masyarakat semakin disiplin dan juga pemerintah konsisten dengan kebijakan dan aturan yang telah dibuat sebelumnya. Oke, saya pikir dari saya cukup. Terima kasih atas perhatian dan presentasi saya kali ini. Kiranya ada kurang dan salah kata saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.